Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan yang paling penting ya Bapak Ibu ya, sehingga kita dapat berkumpul di sini bersilaturahim. Nah, hari ini kita sama-sama Bapak Ibu sebagai pelaku usaha yang menggerakkan perekonomian yang ada di Aceh Tengah. Dan hari ini kita bersilaturahmi dengan pihak Dalak atau PTSP dalam rangka sosialisasi atau bidtek penanaman modal. Selanjutnya, tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat beliau sekalian. Semoga kita nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita di depan ini yang lebih tahu, apalagi seperti Pak Ilham jelaskan tadi pagi tentang OSS yang baru terjadi perubahan. Nah, itu sekilas akan saya ulang sedikit tentang OSS RBA-nya. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa melaporkan LKPR apabila OSS-nya tidak betul, tidak benar. Ini kan ada terjadi perubahan, di upgrade sistemnya. OSS itu kan baru ada 2018, diaplikasikan 2019. Nah, hari ini, tahun ini Pak, sudah terjadi 3 kali migrasi, 3 kali perubahan. Yang namanya sistem ciptaan manusia itu begitu ada masukan, ada koreksi, itu pasti di-upgrade Bapak Ibu. Ya, pasti di-upgrade. Nah, yang sekarang di tahun 2021 ini berubah namanya. Kalau dulu poin-poin Pak, 1.0, 1.0, terus 2020 1.1. Nah, sekarang gak pakai poin-poin, gak pakai angka, tapi RBA. Siapa yang masih ingat apa OSS RBA? Boleh di depannya, nanti ada hadiah dari saya. Siapa yang masih ingat? Tadi kan udah dijelasin ya, jangan buka jangan buka lembarnya. Kalau fokus tadi pagi, begitu Pak Ilham jelaskan, ada tuh Pak Ilham ceritain tentang OSS RBA. Siapa yang masih ingat apa kepanjangannya? Race base nya apa ya? OSS dulu Pak. Online single Boleh submission. ke tangan. Ya. Online single submission RBH ya. Race base RB assessment. RBA. Race base assessment. Ujungnya Pak. Assessment. Ujungnya Pak, sedikit lagi. Assessment. Assess. Approach. Ada tuh kunci jawaban dan kawan-kawannya. Boleh diterima ya Bu ya. Karena depannya udah 5 hurufnya betul. Tinggal yang paling ujung aja. Approach Pak. Approach, pendekatan. Nah, pendekatan kan berbasis resiko. Tapi kalau Bapak dapat hadiahnya. Nanti ya Pak di ujung acara ya. Di ujung acara kita bagikan. Nah Bapak Ibu, jadi kan OSS itu kan bahasa Inggrisnya. Emang kita gak familiar, tapi kita harus tahu. Karena kita ini pelaku usaha. Kita ini pelaku usaha sama dengan penanam modal. Kegiatannya penanaman modal, kegiatannya usaha. Orangnya disebut penanam modal, nama lainnya Investor. Berarti Bapak Ibu semua investor. Nah ya, selama ini kita pikirkan investor itu hanya asing, pemodalnya besar. Padahal enggak Bapak Ibu. Semua kita masyarakat kalau sudah mengeluarkan uang untuk usaha itu sudah dikatakan sebagai investor. Ya, jangan merasa minder dengan investor. Padahal Bapak Ibu investor nih ceritanya. Nah, banyak tuh salah persepsi. Kalau investor itu asing, iya kebetulan tadi dijelaskan sama Pak Asisten. Yang diundang luar untuk membangun, mungkin di dalam investornya kan kecil. Kalau kita mengundang investor besar, itu kan makin besar pertumbuhan ekonomi di sini, gitu. Tapi kalau memang ada yang PMDN-nya, investor lokalnya yang kuat, yang punya modal besar, kenapa mesti harus menunggu yang luar gitu? Padahal kalau dihitung-hitung Pak, kalau di Aceh Tengah ini, kalau semua didata nih pelaku usaha yang ada di Aceh Tengah, kita hitung nih semuanya, naik nilai investasinya, ya kan? Mulai yang kecil
Mulai yang mikro sampai dengan yang besar kita totalin, tapi dengan catatan izinnya dulu beres. Kalau nggak ada izin kita nggak tahu, ya kan? Nah, hari ini Bapak Ibu punya izin semua, izin online, ya, ada akses untuk masuk ke OSS, Bapak. Ada ya, jangan bingung. Karena kalau kita masuk ke sistem, kita harus menggunakan akses akunnya, ada username-nya dan passwordnya. Nah, sebelum nanti kita masuk ke pelaporan, itu dulu kita beresin. Kita beresin kenapa? Kalau kita belum ganti aksesnya, kita nggak bisa masuk ke LKPM-nya. Nah, siapa yang pernah melapor ke LKPM? Boleh tunjuk tangan? Pengen tahu aja Bu? Pengen tahu aja Pak? Kalau belum, hari ini kita laporkan semua. Setuju? Hah? Kenapa nggak tanda tangan? Bingung ya? Bingung ya? Nah. Oke, kenapa nggak tunjuk tangan? Kan saya tanya, nyambung ya pertanyaan saya. Apa suara saya swing? Jelas ya suara saya kan? Oke. Nah, siapa yang pernah melapor ke LKPM? Kenapa saya pengen tahu? Nanti kita cek laporannya betul apa tidak. Selama ini kan kita nggak pernah sosialisasi seperti ini. Kita belajarnya kan manual, ya kan? Bapak mungkin ada beberapa yang ada kawan-kawannya yang bisa arahkan. Karena Bapak Ibu bukannya kami nggak mau silaturahim seperti ini, cuma anggaran. Nggak ada ya Pak Mira ya. Alhamdulillah Bu, tahun ini kita ada anggaran dari pusat, makanya bisa kita silaturahim. Sayang nih kawan-kawan yang nggak hadir. Nah, ya kan? Nggak dapat ilmunya. Padahal itu perlu untuk upgrade usahanya. Jadi nanti kalau memang seperti Pak Ilham bilang tadi, kalau memang ada masalah, nanti mana izinnya, mana pelaporannya. Karena Pak Ilham termasuk salah satu perusahaan yang mendapat fasilitas dari pelaku usaha yang tertib LKPM. Amin. Kan seperti itu. Ya. Jadi hari ini saya coba paparkan sedikit tambahan perbedaan yang dijelaskan Pak Ilham tentang OSS RBA dengan OSS lama, dan baru kita masuk ke bahan LKPM. Saya ingin duduk dulu ya menjelaskannya. Oke, ini OSS sejak terbit Pak, sejak diluncurkan 2018 itu semua harus menggunakan yang ini, harus menggunakan sistem ini Bapak Ibu. Nah, ada beberapa usaha yang belum tertampung, itu baru ada sistem lain yang namanya Cantik Cloud, itu dikombinasikan. Begitu 2021 ini sudah ada OSS RBA. Ini lahir karena ada keluhan-keluhan masyarakat yang sebelumnya pelaku usaha kan sama semua, tidak ada perbedaannya. Dulu ada HO, ya kan? HO kan ada gangguan kecil, menengah, sedang, tinggi gitu kan. Kalau sekarang kan lagi. Nah, begitu OSS RBA itu muncul lagi, ada resikonya. Resiko itu dikenal dengan bidang usahanya nanti, ada kunci Bapak Ibu. Jadi semua pelaku usaha, kementerian, pemerintah daerah atau pusat itu wajib menggunakan OSS RBA ini. Jadi semua lembaga yang berhubungan dengan pelaku usaha itu semua harus menggunakan OSS RBA. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan pertamanya. Dulu Bapak Ibu, mikro itu tidak ada yang badan usaha. Badan usaha itu bisa dibedakan dengan akte. Yang punya akte notaris itu semua berbadan usaha ya Pak ya. Ya kan, CP, PT, koperasi, firma itu kan badan usaha karena dia punya akte notaris. Kalau perorangan itu dia pakai KTP ngurus izinnya. Nah, dulu Pak, mikro, usaha UMK itu usaha mikro kecil itu tidak kita kenal ada yang berbadan usaha. Semua itu perorangan, ya kan? Nah, sejak OSS RBA ini bisa UMK itu usaha mikro kecil itu bisa yang berbadan usaha. Nah, kalau yang non UMK apalagi? Nah, non UMK itu ada perorangan dan badan usaha. Nah, itu beda pertama. Beda yang kedua, Bapak Ibu, skalanya. Itu udah naik kelas ya, yang saya bilang tadi UMK naik kelas. Mikro Bapak Ibu, dulu 50 juta ke bawah. Skala modalnya 50 juta ke bawah, ya. Agak tertutup dengan Pak ini nih. Pak Mira.
Jadi ini Bapak Ibu mikro 50 juta ke bawah dulu. Sejak OSS RBA dikembangkan menjadi 1 miliar. 1 miliar Pak, banyak ya Pak usaha yang jadi yang menengah dulunya menengah jadi mikro. Nah itu nggak masalah Pak, disesuaikan aja dengan modal yang bisa dikeluarkan. Tidak menutup kemungkinan yang dulunya perusahaan itu menengah itu bisa jadi mikro memang karena modalnya itu Pak, modalnya di luar tanah dan bangunan. Nah ini kan namanya ada kelas, jadi memang pro RBA ini Pak, OSS RBA ini pro UMK, usaha mikro kecil, ya. Nah sedangkan kecil yang dulunya 50 sampai 500 menjadi 1 sampai 5 miliar. Kan berubah ya Pak ya? Jauh ya berubahnya ya. Nah ini skala Pak. Tadi kategori, ini kedua skala usahanya. Skala usaha itu berarti modalnya. Modalnya berapa yang sudah dikeluarkan atau yang direncanakan. Ini kan perusahaan-perusahaan lama semua. Karena sudah punya NIB berarti perusahaan lama. Berarti sudah dikeluarkan. Nah ini menengah Bapak Ibu. Kalau menengah 5 sampai 10. Kalau dulu kan 1 miliar, 500 sampai 10 miliar ya. 50 juta ke bawah mikro, 50 sampai 500 itu kecil, 500 sampai 10 miliar itu menengah. Ya kan kategori menengah itu rentang skalanya itu panjang Pak, 500 sampai 10 miliar. Yang tidak berubah itu skala besar. Skala besar Bapak Ibu. Ini investor besar. Ya, yang modalnya di atas 10 miliar. Ya, bisa dibedain ya Pak ya. Ini naik kelas Pak. Di jumlah skala. Bisa dipahami ya, UMK itu usaha mikro kecil. Mikro berapa Pak? 0 sampai 1 miliar. Yang kecil berapa Bu? 1 sampai Ibu Pak. Biar gak ngantuk ibu-ibu juga Pak. Ini dicolek-colek Pak. Saya colek-colek nih biar gak ngantuk. Yang kecil? 1 sampai 5 miliar. Yang menengah Pak? 5. Ya. Yang besar Bu? di atasnya. Oke, lulus semuanya. Ini kategori yang kedua, perbedaan kedua. Ketiga Pak, ini Pak, adanya resiko. Nah, resiko di sini dibagi 4 Pak. Resiko di sini ada pembagian resiko. Ini diatur langsung dengan PP nomor 24. Nah, ini Pak, memang langsung diatur dengan PP nomor 5 Pak 2021 untuk resiko ini. Jadi Bapak Ibu, resikonya ada rendah, menengah tinggi dan tinggi. Jauh juga. Nah, nggak apa-apa. Udah apa Pak? Udah sering diulang-ulang jadi nggak apa tuh. Jadi udah apa? Jadi ini sama-sama kita coba memahami karena Bapak Ibu harus tahu kategorinya apa. Mulai apalagi kalau skala Pak. Untuk skala Bapak Ibu harus betul-betul pahami. Karena mana tahu nih mau buka usaha baru, buat izin baru. Ya kan Pak, pembagiannya kita harus tahu yang mana UMK, yang mana non UMK. Ya, udah ingat ya tadi yang UMK berarti di bawah UMK. UMK usaha mikro kecil berarti di bawah 5 miliar. Nah, masih luas nih. UMK di bawah 5 miliar. Kenapa? Karena mikro kan sampai dengan 1 miliar. Kecil kan 1 sampai 5 miliar. Berarti UMK di bawah 5 miliar. Non UMK itu baru di atas 5 miliar. Gampang kan? Bisa ya Pak? Harus diingat tuh Pak, karena mana tahu kita buka cabang atau buka usaha baru. Itu pembedanya ada Pak. Di OSS itu begitu kita buat izin, kalau ke kiri itu untuk buat izin UMK. Sebelah kanan nanti kita lihat ada non UMK pemilihannya. Nah ini Pak. Jadi udah gampang sekarang. Izinnya izin tunggal, NIB saja. Jadi dulu kan waktu OSS 11 ada NIB dan izin usaha. Nah, dengan OSS RBA yang ada izin cuma resiko tinggi. Resiko tinggi yang memiliki izin.
Karena itu banyak dokumen sertifikasi standar yang harus dilengkapi karena dia memiliki resiko tinggi. Yang menentukan resiko itu KBLI, Bapak Ibu. KBLI. Tahu? Ada yang tahu kepanjangan KBLI? Boleh tunjuk tangan. Hadiah yang kedua. Tunjuk tangan dulu Pak, karena nanti royoan jawabnya. Ayo, KBRI. Ya Pak. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tapi kalau Bapak semangat ya, yang penting berani jawab. Ibu-ibu ada yang tahu KBRI? Ini belum kita tanya sama panitia. Ayo, siapa yang tahu KBRI? KBRI. Nggak tahu ya Bapak Ibu ya? Catat tapi ya Pak, nggak tahu nanti terulang lagi tulisnya. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ibu udah tahu, kenapa nggak jawab? Nggak mau, nggak berani ya Bu? Padahal dari nggak mau gitu jawab. Jangan sia-siakan kesempatan Bu. Nah ya, untuk yang rendah dan menengah rendah itu Pak, NIP hanya centang Pak di sistem. Tidak ada kita berhubungan. Untuk usaha yang resikonya rendah dan menengah rendah, itu kita tidak perlu keperizinan. Kita bisa langsung di mana saja, yang penting ada paket internet dan tidak hilang jaringan ya Pak Wira ya. Nah, jadi kan sekarang NIP itu izin bisa di rumah dari mana saja sejak OSS. Jadi untuk pelaku usaha yang resikonya rendah dan menengah rendah itu hanya NIB, centang pernyataan mandiri di sistem. Nah, ini nanti Bapak, kita kan harus melakukan migrasi. Semua kita melakukan migrasi, tapi nggak mungkin hari ini selesainya. Kita cuma kasih informasi aja, karena kalau memang kita beresin migrasi, nggak selesai LKPM-nya. Target kita kan hanya untuk LKPM. Jadi kita melakukan migrasi aja, pergantian hak akses saja, sedangkan migrasinya menyusul nanti Bapak Ibu di kantor masing-masing atau di rumah masing-masing. Oke ya, sepakat ya? Karena kita hari ini fokus pergantian hak akses untuk bisa masuk ke LKPM. Karena sekarang kita tidak bisa bantu Bapak Ibu. Kita tidak bisa bantu, memang pelaku usaha itu harus melaporkan sendiri melalui hak akses Bapak Ibu yang ada di OSS. Nah, untuk resiko menengah tinggi, di situ baru ada peran PTSP-nya Pak. Ada sertifikasi standar yang dicentang atau diverifikasi atau direview atau diperiksa kembali oleh tim perizinan PTSP, DPM PTSP kami. Nah, kalau untuk yang resiko tinggi itu bisa jadi turun lapangan Pak timnya untuk ngecek langsung, karena itu kan resikonya udah tinggi dan banyak syarat-syarat yang harus dilengkapi. Berarti yang paling mudah apa Ibu, Bapak? Resiko yang rendah dan menengah rendah. Ya, kan? Lebih udah diringankan lagi ya untuk proses perizinan. Emang yang agak susah itu yang menengah tinggi dan tinggi. Nanti mungkin sambil berjalan nanti Bapak Ibu bisa lihat yang skalanya menengah rendah atau skalanya menengah ke bawah itu aman-aman saja kalau resikonya tidak resiko tinggi. Aman lancar Pak waktu migrasinya. Tapi kalau yang mempunyai resiko tinggi atau menengah tinggi itu nanti ada aja yang bermasalah dengan sistemnya. Karena sistem ini baru lahir Pak. Sistem RBA ini baru 2 bulan. Ulang tahun dia, bulan-bulan dia, bukan ulang tahun ya, ulang bulan. Tanggal 9 ini Pak, 9 Oktober. Launchingnya 9 Agustus. Jadi baru merah kali Pak, kalau bayi masih merah kali. Masih cuma bisa nggak balik ya Pak, belum balik ya. Nggak bisa balik belum kira-kira. Mudah-mudahan bertahan ya sampai 2 tahun nggak bisa jalan ya Pak kan. Karena pengalaman
di-upgrade, belum lahir, belum jadi setahun, udah di-upgrade lagi, udah di-upgrade lagi. Nah, jadi anaknya belum bisa jalan, udah meninggal. Udah belum bisa jalan, udah meninggal, gitu istilahnya. Nah, emang Pak, namanya sistem ya buatan manusia. Jadi kita ngikutin, harus ngikutin. Jadi Bapak Ibu juga pelaku usaha, update Pak. Update, karena kita sudah bermain di dunia maya, teknologi. Jadi kalau memang kita nggak update, tiba-tiba nanti datang tim ke perusahaan Bapak Ibu, kita nggak tahu informasinya. Kok kami manggil kayak gini selalu nggak ada uangnya, ya. Jadi kita pelaku usaha coba lebih mencari-cari lah informasi, karena informasi itu gampang kali sekarang Pak. Untuk belajar OSS juga ada semua ya. Untuk belajar OSS ini tinggal buka YouTube, bagaimana caranya segala macam, semua udah ada tutorialnya. Tinggal kita mau apa tidak, ya. Oke ya, bisa ya. Ada 4 resiko. Resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Ini dari resiko. Berarti ada 3 tadi ya. Kategori usaha, skala, resiko, dan satu lagi KBLI. KBLI yang digunakan di OSS RBA ini KBLI 2020. Kalau OSS sebelumnya KBLI 2017. Jadi nanti Bapak Ibu kemungkinan nih waktu migrasi ada KBLI Bapak Ibu itu hilang. Itu cari Bapak Ibu cari lagi. Tambah KBLI-nya kan banyak tuh perusahaan jasa misalnya kan, kontraktor reparasi itu ada banyak KBLI. KBLI itu Pak Ibu bidang usaha. Kalau hotel mungkin cuma 1 gampang. Kalau SPBU bisa jadi nanti ada yang lain-lain, ada pengangkutannya segala macam. Kalau dagang, kalau kelontong ya 1 aja. Karena kenapa? KBLI banyak, itu melaporkan LKPM-nya juga banyak. Karena LKPM itu dihitung dari jumlah KBLI yang ada dan cabang di mana saja. Nah, itu pengaruh Pak. 1 aja yang dilaporkan KBLI-nya bisa jadi kena tegur. Nah, ini langsung ke KPM-nya. Oke ya. Ini Pak izin tunggal yang saya jelaskan. NIB itu izin tunggal. Dia bahkan untuk yang produksi kayak rumah tangga ini sekaligus untuk sertifikat halalnya. Ngeri nih Bu. Kita nggak ada pengawasan lagi. Mesti pengawasan nanti tiba-tiba aja. Jadi pernyataan mandiri itu yang mengikat Bapak Ibu pelaku usaha kalau makanan minuman untuk masalah kehalalannya. Nah, kalau dulu kan ada IRT itu ya, PIRT, ada orang Dinkes datang untuk ngecek, terus kita harus ada sertifikat halal, bayar lagi gitu Pak ya. Ini banyak keluhan-keluhan pelaku usaha yang mikro, yang urusan industri rumah tangga, itu curhat mungkin, ya kan, curhat, keluarlah kebijakan. Nah ini kan curhat-curhat ini, permasalahan-permasalahan dari masyarakat pelaku usaha dikumpulkan, dikeluarkan kebijakan. Kebijakan itu adalah peraturan. Nah ini Pak, udah tahu ya, NIB itu berlakunya seumur usaha, nggak seumur hidup Bu, seumur usaha. Jadi kalau memang usahanya turun lagi, kalau kita kan tinggal nih, belum nama anak kita masih bisa lanjut. Nah bukan seumur hidup kita, tapi seumur hidup usahanya. Nah yang ada nanti paling migrasi Pak. Kalau izinnya ini untuk OSS RBA masih menggunakan NIB versi 1.1, langsung menarik. Kalau dulu 1.0 itu begitu migrasi kita ganti Pak, ganti NIB. Nah kalau yang sekarang nggak lagi Pak, tertarik data yang di OSS 1.1. Tidak perlu diperpanjang. Oke Bapak Ibu, itu teori tentang OSS-nya udah dapat. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi pelaporan. Silakan Pak. Di akta notaris kan kadang-kadang kode KBL-nya sudah dimasukkan gitu loh ya. Ini kan terjadi perubahan kode. Apa harus merubah akte lagi? Kan biaya besar. Iya Pak. Iya Pak, karena nanti nggak tertarik data Pak, karena OSS ini menarik data dari berbagai kementerian lembaga Pak. Jadi kalau dia harus dimigrasikan ke ininya Pak, ke aktenya.
Karena nanti nggak muncul Pak, begitu kita mau cari nggak dapat. Dia bahkan semua yang ada di akte tidak perlu kita masukkan dalam OSS Pak. Pilih aja yang memang aktif, pilih aja yang memang lagi ada kerjaannya. Kenapa Pak? Kalau Bapak ada di akte ada 50 KBLI, bidang usahanya ada 50, Bapak masukkan semua ke OSS, ada 50 KBLI itu pengaruh ke LKPM. Jadi 50 LKPM yang harus disampaikan, walaupun ini. Nah, jadi akte memang harus menyesuaikan Pak, KBLI itu. Udah tahu tuh Pak, orang notaris. Tapi nggak apa-apa, disesuaikan aja Pak. Nanti ini aja tanya aja dulu sama notarisnya, gimana Bapak buat. Walaupun turunannya Bu ya, misalnya kan dulu KBLI-nya perjalanan wisata rohani misalnya. Kalau sekarang ada KBLI umroh khusus gitu kan, itu apa harus berarti dirubah lagi gitu ya? Iya, coba Bapak koordinasi dengan notaris. Karena dia tertarik Pak, karena kan yang ada punya akte Pak, Bapak Ibu, itu langsung tertarik datanya ke OSS. Nanti kalau memang nggak ada KBLI-nya itu nggak bisa muncul. Karena datanya tergantung kan dia nanti ada pengesahan Menteri Hukum. Nah, ngaruh Pak, ngaruh. Emang seperti itu Pak. Jadi yang emang pro-nya Pak, ini pro-nya pro UMK yang perorangan. Ya Bu, mau tanya Bu? Enggak. Pro notaris? Enggak, sebenarnya semua jadinya ini. Ada lagi? Kita harus menyesuaikan memang Bapak Ibu, menyesuaikan dengan sistem yang terbaru. Karena kalau memang kita nggak menyesuaikan, izin kita nggak expired jadinya. Waktu ada apa-apa, nanti ada keperluan kita menggunakan izin, kita nggak bisa. Nah, nanti mengikuti bagaimana petunjuk di migrasinya Pak. Kalau memang tertarik, Bapak lihat dulu Pak. Nanti masuk dulu ke migrasi, kalau memang aman, aman. Nah, jadi saya nggak bisa langsung jawab ini harus seperti ini, karena kan kita belum beda-beda ya Pak, kasus perusahaan itu beda-beda. Sistemnya juga Pak, kadang-kadang nanti hari ini kakak ini bisa masuk, ini hari yang sama ya, kakak ini bisa masuk nih lancar, Bapak nggak bisa masuk. Suka-suka dia ya Pak. Ya, maksudnya nggak bisa semua mulus seperti yang kita harapkan. Cuma kita informasikan, nanti tiba-tiba nanti keluar di situ sistem bermasalah. Kalau kembali lagi 1 kali 24 jam, ganggu berarti pernah ngalami. Nah, itu dia Pak. Kadang-kadang tiba-tiba sistemnya bentuk sistemnya berubah Pak. Kayak kemarin tuh saya isi Bimtek, hari ini nggak muncul tuh beranda depan untuk kita cari untuk masuk kita cari LKPM-nya, nggak muncul di beranda, tapi terselip kayak HP di garis 3 di sudut kanan. Garis menu. Garis menu. Nah, hari keduanya udah muncul. Sampai kirain kan ini apa ada upgrade lagi gitu maksudnya. Karena slide saya udah saya screenshot yang seperti awal. Tiba-tiba begitu coba beda perusahaan, beda sistemnya. Makanya nggak tahu tuh Pak, itu sistem. Kalau sistem sih kita nggak bisa bantu. Kita nunggu aja, nggak apa-apa Pak, nggak ada dendanya. Kita masih proses nih Pak, proses migrasi. Ya ada lagi Bu, Ibu, besok mana Ibu? Tanya Bu. Atau mau curhat, atau mau kasih masukan, silakan Bu. Sebelum kita masuk ke LKPM, kita dapat dari perizinan, dari urusan perizinan. Jadi bisa berburu, bisa kita curi-curi ilmunya. Oke Bapak Ibu, LKPM. Nah, LKPM itu kependekan ya Bapak Ibu ya. Pernah ya dengar ya? Ada yang belum pernah dengar? Ada yang belum pernah dengar LKPM? Ibu yang di belakang pernah dengar LKPM Ibu? Enggak, pernah Ibu. Yang sebelah kirinya belum. Pasti bingung ya kenapa ya? Ini hari ini kita sosialisasi Bu. Makanya kita hari ini undang Bapak Ibu untuk bisa sama-sama. Mungkin selama ini ada yang udah tahu karena udah suka baca. Karena setiap kita punya perizinan, punya kewajiban, pasti ada hak, ada kewajiban yang harus kita penuhi, ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Itu sudah dijelaskan oleh Pak Ilham tadi pagi. Nah, LKPM ini adalah runtutan dari OSS, izin yang kita sudah miliki. Setelah kita miliki izin, ini ada kewajiban untuk skala-skala tertentu dan ada masa-masa pelaporannya. Jadi apa yang harus
Yang dilaporkan itu Bapak Ibu, pertama realisasi. Di OSS yang Bapak Ibu buat sendiri, OSS itu kita ada merencanakan. Ingat Bapak Ibu waktu OSS merencanakan nilai investasi yang ada tanah, bangunan, mesin, lain-lain, modal kerja. Masih ingat Bapak Ibu? Yang buat izinnya sendiri pasti ingat. Yang buat izinnya orang lain ya nggak tahu. Nah, ya kan? Karena yang buat izin orang lain, kita nggak pernah lihat sistem itu apa-apa aja di dalamnya. Dibantu sama siapa, ponakan misalnya, ataupun dibantu sama kawan-kawan di PTSP misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu di OSS itu kita punya rencana investasi. Nah, di LKPM ini realisasinya, kan rencana belum tentu direalisasikan. Rencana itu cerita di awal sebenarnya Bapak Ibu. Cuma masalahnya kita kan perusahaan lama ini, yang uangnya sudah luar. Kalau kita ceritain rencana, enaknya untuk misalnya kita contoh nih, hotel nih, rencana kayak Bapak asisten tadi bilang ada investor mau datang nih, dia mau rencanakan bangun hotel di sini. Dia kan masih rencana, dia kan mengakumulasi tuh berapa kira-kira investasi yang akan dia tanamkan di sini. Berapa modal yang akan ditanamkan di sini? Oh, perkiraan berarti untuk bangunannya, pembebasan tanahnya, untuk peralatannya, untuk sampai jadi kebangunan hotelnya 2 miliar. Misalnya ya, 2 miliar. Kan itu masih rencana. Nah, berjalannya waktu dia akan mencari lahan. Cari lahan. Kan 2 miliar tadi perencanaannya. Ya, begitulah cari lahan, rupanya lahannya aja udah 2 miliar. Ceritanya nih, kan udah ini. Belum bangunan loh Pak. Tapi yang diceritain di realisasi yang 2 miliar itu untuk tanah aja. Nah, jadi rencana itu bisa lebih, bisa kurang. Sesuai saja dengan uang yang sudah dikeluarkan. Jadi Bapak Ibu itu investasi itu uang, Pak. Uang. Biar enak kita bilangnya ya, uang. Semua kita menggunakan uang untuk berusaha. Nah, walaupun nanti berbentuk kuitasi apapun, bentuk giro segala macam, tapi uang di dalamnya Pak. Online, belanja online, uang juga Pak di dalamnya. Cuma kita nggak megang uang aslinya. Cuma ada berputar-putar aja dia tuh Pak. Nah, itu seperti itu enaknya. Tapi sekarang kan Bapak Ibu sudah jalan semua nih. Ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun malah. Mungkin ini baru ya. Baru setahun. Tapi udah lama juga. Mungkin yang baru itu berarti yang 2021. Itu yang kategori yang baru di tahun 2021. Kalau ini 2020. 21 launchingnya. Masih tahun bulan. Udah launching? Udah launching? Belum? Oke, ini masih tahap persiapan. Istilahnya belum pembukaan, peresmiannya belum. Enak kita lihatnya dari rencana berapa sekarang yang sudah direalisasikan. Itu selama belum launching Pak, belum grand opening, itu masih tahap, kita melaporkan masih tahap persiapan. Nah, Bapak Ibu yang lain kan nggak seperti itu. Perusahaan lama sebenarnya semua. Cuma baru kenal OSS ini kan 2018. Ya Pak ya. Yang sistem maksudnya izin online-nya kan baru 2018. Jadi kita beradaptasi dengan sistem yang terakhir. Cuma nanti nilai realisasi yang sudah kita keluarkan seluruhnya kita akumulasi Pak. Kita jumlahkan. Nanti kita ceritain di kolom permasalahan. Jadi selain realisasi investasi uang yang sudah kita keluarkan, di situ juga melaporkan tenaga kerja yang sudah dipakai, yang terjadi. Maksudnya kita kondisinya sekarang aja kita hitung karena posisi yang terakhir kita laporkan. Jadi misalnya sekarang tenaga kerjanya di rencana kita ada merencanakan juga Pak untuk tenaga kerja. Rencana kerja itu misalnya 10 orang laki-laki, 10 orang perempuan. Nah, realisasinya belum tentu segitu Pak. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Itu kita laporkan. Selain itu Pak, permasalahan. Di kolom permasalahan nanti bukan hanya permasalahan untuk lingkungan dengan masyarakat setempat, tapi juga diceritakan kondisi terakhir Pak. Kondisi terakhir gimana usahanya. Nah, di sini kan ada nih permasalahan yang dihadapi.
Ini wajib disampaikan secara berkala, secara online. Tapi ada kategorinya Bapak Ibu, jangan khawatir. Nanti ada kategorinya, siapa yang wajibnya, siapa yang sunahnya. Nah, oke Bapak Ibu ya, berarti ada 3 kolom yang kita sampaikan di sini. Realisasi modalnya, realisasi tenaga kerjanya, dan permasalahan. LKPM diakui nihil dengan catatan ada diceritain kondisinya di permasalahan. Diakui Pak, nihil. Kita nggak setiap 3 bulan, nggak setiap periode pelaporan mengeluarkan uang untuk usaha kita. Kan ada juga tuh Pak, kayak jasa tuh biasanya nggak ada kegiatan apapun. Ya, kalau memang jasa banyak tuh yang nggak ada kegiatan apapun, sampai kadang-kadang gaji aja nggak bayar, listrik operasional juga nggak bayar. Kita ceritain di kolom permasalahan. Jadi jangan khawatir, laporan ini penting untuk komunikasi. Kita jelaskan manfaatnya. Ini dasar hukumnya Bapak Ibu ya, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Sudah lama sebenarnya kewajibannya Pak. Cuma sosialisasinya baru sekarang. Kami juga PTSP baru 5 tahun ini Pak dapat ilmu ini. Tapi kan kita sosialisasi ke masyarakat nggak mungkin. Ya paling mungkin ada beberapa perusahaan yang turun lapangan, kita cek, nggak mungkin semuanya kita turun lapangan. Kita pilih-pilih yang besar-besar saja, yang memiliki kriteria untuk laporan. Nah, perkanya terakhir Pak, perka nomor 5 tahun 2021. Perka BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang pengawasan. Kalau dulu namanya pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Sejak OSSRBA ini ganti nama Pak. Judulnya jadi pengawasan. Pengawasan perizinan berbasis resiko. Ini manfaatnya Pak. Saya harus jelaskan manfaat karena banyak perusahaan merasa abai. Apa sebenarnya ngapain? Ujung-ujungnya pasti urusannya pajak. Ya, gitu ya. Pastikan kalau hati Bapak Ibu kan, ini pasti ujung-ujungnya dengan pajak. Bapak Ibu, kalau pajak itu dilaporkan berapa lama sekali? Setahun sekali. Setahun sekali. Yang dibaca itu apa? Yang dibaca itu apanya yang dibaca di pajak untuk pembayar pajak? Laba rugi. Ya, laba rugi. Di LKPM tidak mengenal laba rugi. Di LKPM yang dilaporkan adalah biaya atau uang yang dikeluarkan untuk perolehan. Waktu beli Pak, waktu kita beli. Uang yang dikeluarkan pada saat beli. Nah, jadi harga perolehan. Kalau pajak itu kan untung rugi. Berapa labanya itu yang dikalikan dengan harga pajaknya. Tahunan. Kalau LKPM ini periodenya ada yang semesteran, ada yang triwulan. Jadi di sini bisa dipastikan Pak tidak ada hubungannya sama sekali dengan pajak. Kekhawatiran kawan-kawan karena tidak pernah ada sosialisasi dan tidak ada yang akan tahu. Kalau kita dengan kasarnya Pak ya, maaf, kita sudah berani berusaha, pasti berani berhubungan dengan pajak. Itu Pak. Ya. Nah, coba saya harus sampaikan antara OSS LKPM tentang perizinan ini tidak ada hubungan dengan pajak karena tidak membaca laba rugi. Nah, kita mempengaruhi persentase pajak kalau menilai investasinya besar. Itu aja Pak pengaruhnya. Kalau memang di bawah standar-standar aja enggak, tergantung berapa laba ruginya. Dan kita di LKPM ini tidak meminta bukti pasti Pak. Kwitansi nggak ada Pak kita ambil. Jadi taksiran Pak. Kita lupa Pak. Kita manusia yang lupa. Kita yang ada usaha 5 tahun yang lalu misalnya, ya kan? 5 tahun lalu kita beli kursi. Kita beli kursi nih, meja, peralatan kantor misalnya. Kita kan nggak ingat lagi nih berapa harganya. Ya, kita taksirkan saja. Perkiraan. Jadi manfaatnya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang manfaatnya finansial, uang dalam bentuk uang nggak ada. Kecuali perusahaan yang besar yang ada ekspor impor, itu ada keringanan biaya masuk Pak, cukanya itu ada. Nah untuk kita Bapak Ibu yang usahanya tidak besar, bukan pioner, bukan proyek-proyek yang industri-industri besar, itu untuk komunikasi, sarana komunikasi, dan nanti akan ada kebijakan-kebijakan pemerintah Pak, mau daerah, provinsi maupun pusat.
Itu manfaatnya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan nanti akan ada pada satu hari difasilitasi. Itu kata Ilham itu termasuk perusahaan besar dapat fasilitas karena melaporkan KPM. Itu contoh yang besar, Pak. Mudah-mudahan kita juga yang kecil-kecil nanti kan banyak ini yang sekarang banyak yang dapat BLT tapi tanpa izin ya kan? BLT itu tanpa izin, Pak. Banyak UMK yang dapat BLT tapi nggak minta izinnya. Persyaratannya KTP saja dan foto tempat usaha, ya kan? Yang baru-baru aja selama COVID ini kan ada banyak bantuan, Pak, BLT segala macam. Foto UMK-nya itu tidak minta izinnya. Karena beda kementeriannya, Pak. Jadi kalau dimintakan izin, enak kan, Pak? Ini nggak diminta, nggak minta izinnya. Nah, ini sarana Bapak Ibu, sarana komunikasi. Jadi Bapak Ibu tuh wajib menyampaikan LKPM sesuai dengan skalanya nanti, Pak. Skalanya. Untuk kami PTSP, baik pusat maupun daerah, provinsi dan pusat, itu nilai Bapak Ibu nanti, nilai realisasi Bapak Ibu diakumulasikan. Aceh Tengah dapat misalnya ada 10 perusahaan melaporkan LKPM, jangan 10 ya Pak, kira 100 ya. Pengennya banyak ya Pak ya yang melaporkan, ada 100 perusahaan yang menyampaikan LKPM. Total realisasinya untuk triwulan ini dapat 2T misalnya, 2 triliun. Itu nilainya kan nampak untuk Aceh Tengah. Nanti digabungi, direkap oleh provinsi dengan 23 kabupaten kota lain menjadi nilai investasi Aceh. Nah, dari Aceh akan ditotali ke Indonesia, ke pusat dengan 34 provinsi. Makanya setiap 3 bulan itu ada press release Presiden menggambarkan pertumbuhan investasi. Itu ada Pak? Ada. Jadi membacanya dari LKPM, pelaporan dari Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu, sejak OSSRBA menyesuaikan kembali. Kalau dulu mikro 50 juta ke bawah tidak wajib. Nah sekarang 1 miliar ke bawah tidak wajib menyampaikan LKPM. Termasuk lembaga keuangan, asuransi, hulu migas tidak perlu menyampaikan LKPM. Tidak wajib. Nah Bapak Ibu yang dulunya badan usaha kategorinya menengah atau kecil itu menjadi mikro ya sudah jadi mikro. Bapak Ibu kan pelaku usaha yang berbadan hukum, sebaiknya Pak dilaporkan. Mana tahu Pak nanti ada perlu ada fasilitas yang diberikan cepat gitu maksudnya. Walaupun dibilang tidak wajib tapi boleh. Tidak wajib tapi boleh. Saya udah komunikasi dengan pusat, Bu, sayang kali ya, banyak kali perusahaan-perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM selama ini udah jadi ke mikro, mereka tidak laporkan lagi. Gimana itu Bu? Padahal kita kan ngejarnya yang kecil pun kita kejar untuk nambah berapa perusahaan yang menyampaikan LKPM untuk komunikasi kita. Informasi dari pusat itu boleh diakui. Nah, diakui pelaporannya untuk menambah nilai investasi yang ada di Aceh Tengah ataupun di kabupaten kota se-Indonesia. Nah, untuk kategori kedua, untuk yang kecil, usaha berskala kecil 1 sampai 5 miliar, itu menyampaikannya semesteran. Semesteran berapa bulan sekali? 6 bulan. Nah, tetapi Pak, untuk sementara ini sistem belum ada menu yang 6 bulan. Sistem KPM online-nya belum di-upgrade untuk yang pelaporan semesteran. Jadi kita cuma melaporkan di triwulan 2 dan triwulan 4. Itu Pak, caranya mengakalinya kita melaporkannya di triwulan 2 dan triwulan 4. Sekarang kita di triwulan berapa Bapak Ibu? Belum tahu ya. Nah, belum tahu karena ini informasinya. Nah, untuk kecil tadi Bapak Ibu semesteran, untuk besar itu triwulan 3 bulan sekali. Menengah besar yang di atas 5 miliar itu melaporkannya triwulan. Triwulan itu 3 bulan sekali. Ini masanya, periodenya. Periodenya untuk semester 1 sampai 6 dilaporkan di bulan 7.
Kita anggap berarti triwulan 2 dan triwulan 4 semesternya. Kan dua-dua triwulan. Sedangkan untuk triwulan itu kan 4 triwulan setahun Pak. 4 triwulan. Bulan 1, 2, 3 dilaporkan di bulan 4. 4, 5, 6 dilaporkan di bulan 7. 7, 8, 9. Kita di bulan berapa? 3. Ya Pak ya, kita udah di bulan 3 nih Pak. Pas masa pelaporan. Pas ini hari ini, pas masanya tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini Pak. Sampai paling lambat tanggal 10 pada periode pelaporannya. Jadi kita memang dalam masa jeda ini Pak, masa tenda untuk pelaporan. Jadi berapapun yang kita laporkan hari ini itu kan masuk langsung ke triwulan 3-nya. Nah hari ini kita sama-sama akan melaporkan LKPM. Itu endingnya Pak, endingnya nanti kita sama-sama melaporkan LKPM. Jadi berapa sampai jam berapa ya kita menyesuaikan. Mudah-mudahan bisa kita ada 30, ada setengahnya lah. Ya, targetnya. Nah, ini kita posisi triwulan 3. Untuk kondisi bulan 7, 8, 9. Jadi yang dihitung itu posisi bulan 7, 8, 9. Uang yang dikeluarkan pada bulan 7, 8, dan 9 diakumulasikan, dijumlahkan. Kita nggak bisa ya Pak menjumlahkan dengan pikiran, harus ditulis. Kalau ada yang bisa menjumlahkan dengan pikiran dari uraian dari tanah, bangunan, mesin segala macam, jempol saya akan. Nah, jempol Pak, jempol 2 malah. Karena kita nggak sanggup kalkulasi, ya Pak. Kita pasti tulis dulu, baru kita total dulu. Nah ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti sekali lagi di triwulan 4 dilaporkan di Januari 2022. Insya Allah. Ya, jadi kita fokus saja ini hari ini, fokus untuk triwulan 3. Yang lalu kita belum pernah melaporkan, hari ini kita laporkan. Kita akumulasikan dulu semua uang yang kita keluarkan. Kita pisahkan dengan uang yang kita keluarkan di triwulan ini. Untuk tahun 2021, itu kita ceritakan di kolom permasalahan. Ini 2 tahapan. Tahapan yang baru seperti hotel ini itu masih tahapan konstruksi, belum komersial, belum launching Pak, belum melayani tamu. Itu belum jadi istilahnya, itu masih tahap persiapan. Jadi semua nilainya, uang yang dikeluarkan itu menjadi modal tetap. Modal tetap. Sedangkan kita perusahaan-perusahaan lama, itu nanti kita akan melaporkannya ke tahap produksi. Karena kita sudah jalan. Ada 2 tahapannya. Tahap konstruksi atau belum komersial, dan tahap produksi sudah komersial, sudah jalan. Kan jasa itu biasanya begitu dapat izin langsung jalan. Kecuali perhotelan itu jasa juga, perhotelan jasa, SPBU jasa, tapi ada tahap pembangunannya. Kalau kontraktor referansir itu begitu dapat izin langsung jalan, nunggu job, ya kan? Nunggu job. Jadi langsung jalan. Berarti langsung efektif. Kalau dulu OSS 111 kita kenal efektif tidak efektif. Sedangkan di OSS RPA nggak ada lagi efektif tidak efektif Pak. Begitu kita dapat nih NID, kita semua udah aktif kecuali untuk pelaporan yang kita tahu ini tahap persiapan kah, tahap produksi kah. Oke ya? Nih Pak, untuk mesin dan peralatan dan lain-lain. Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami, mesin peralatan ini lebih cenderung untuk industri. Bahasa sistem yang dipakai bahasa lebih cenderung ke industri Bapak Ibu, karena konstruksi ada pembangunan, ya kan? Bahasanya bahasa baku tapi untuk industri. Tapi kita semua pelaku usaha bisa memakai. Itu bahasa baku yang dipakai ke sistem. Gak mungkin semua bahasa dipakai ke dalam sistem. Akan dipilih satu yang baku. Makanya industri, begitu terus. Industri. Jadi mesin peralatan ini untuk yang industri. Kalau kita biasa nggak ada Pak. Kalau hotel ada liftnya itu masuk mesin. Eskalator itu masuk mesin. Nah, membedakannya Pak, kalau mesinnya bisa diangkat-angkat, bisa dibawa, itu bukan masuk ke dalam kategori mesin di dalam bahasa LKPM Pak, tapi masuk ke dalam peralatan. Ke lain-lain nanti Pak, item lain-lain. Item lain-lain ini yang banyak Pak, yang kita harus kalkulasikan. Item
item lain-lain. Ini kan pengaruh dengan OSS ya Pak ya. Ini nilai ini ada di OSS. Diminta nih Pak untuk pelaku usaha yang resikonya menengah, bukan resiko, skalanya menengah dan besar. Ada Pak permintaan ini, tanah, bangunan, mesin-mesin dan lain-lain. Itu ada. Kalau yang pelaku mikro enggak, mikro cuma ditanya berapa modalnya. Untuk mikro dan kecil berapa modalnya. Kalau menengah dan besar itu ada Pak uraiannya per KBRI. Nah, satu lagi Pak yang sering salah nih. Kalau ada 5 KBRI, KBRI-nya 5, tempat usahanya 1, tenaga kerjanya juga 1 tempat. Itu Pak, tidak semua KBRI itu ada nilai. Kenapa gitu Pak? Karena kalau dinilaikan semua, jadinya berlapis 5 Pak. Nilainya bisa kita anggap aja 1 KBRI 100 juta. Kalau itu kantornya 1, pelaku usahanya 1, dia tenaga kerjanya juga 1 tempat, dia mengelola banyak KBRI. Kalau kita masukkan 5 dari 500 juta menjadi target realisasi. Padahal yang terrealisasi cuma 1 yang 100 juta. Makanya nanti dibagi aja, triknya dibagi aja per KBRI ataupun difokuskan pada 1 KBRI. Nilainya, nilai modalnya. Banyak nih yang kontraktor evaluasi seperti ini biasanya. Yang memiliki KBRI lebih dari 1. Ya, yang cuma 1 aman. Ya, ini harus dipahami betul Pak. Yang lain-lain Pak, biaya yang lain-lain, modal tetap lain-lain di situ sewa menyewa. Semua sewa menyewa masuk ke situ. Berarti item sewa kita tulis dulu berapa. Kalau bangunannya sewa, berarti tidak ada rincian tanah dan bangunan. Dia langsung kita bermainnya di lain-lain. Nah, kalau hotel pasti ada tanahnya. Pasti ada tanahnya, ada bangunannya. Nah, kalau jasa biasanya sewa. Perdagangan bisa jadi punya sendiri, bisa jadi sewa. Perlu dicatat, ruko punya sendiri, misalnya nih ya, ruko punya sendiri. Tapi ada usaha. Jangan jadikan ruko sebagai nilai investasi. Ya, kenapa? Karena kita pakai 1 ruangan saja kan. Di ruko itu atau rumah kita nih. Jangan jadikan dia sebagai ini kita, nilai investasi kita. Kenapa? Itu bahaya kalau berhubungan dengan bank. Kalau nggak canggung untuk bank, itu bisa ditarik rumah atau ruko kita. Padahal kita usaha. Nilaikan nilai sewa saja. Di rumah ya, biasanya kan ada tuh kantor di rumah. Nilaikan nilai sewanya di 1 ruangan. Ya berapa ada di situ. Gitu. Terus kendaraan, masuk juga item lain-lain. Kendaraan, pengurusan akte pakai uang ya Pak? Ya, ada pengurusan akte yang gratis. Saya mau minta nomor HP-nya. Iya, pakai uang. Jadi uang yang sudah dikeluarkan itu semua termasuk sebagai investasi Bapak Ibu. Karena uang di awal kita keluarkan, baru kita usaha, kita mencari peluang yang bisa balik lagi. Nah, nggak ada ya usaha yang nggak keluar dulu masuk dulu gitu, maksudnya nggak ada. Kita pasti kalau memang buka pinjam punya sendiri atau punya siapa, ya ada modalnya. Nggak ada yang untung duluan, baru kita mulai jalan, nggak ada. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Di sini itemnya banyak Pak. Sewa kendaraan, peralatan kantor, peralatan usaha. Kalau hotel itu pasti punya AC, tempat tidur, apalagi banyak ya, banyak kali pun. Termasuk kan sofa di depan, ruangan aula seperti ini, kan ini semua peralatan. Kan hotel, peralatan hotel, beli gorden segala macam, itu semua dirupiahkan. Dirupiahkan berapa semua totalnya. Termasuk tadi pengurusan aktenya, sewa menyewanya, ada kendaraannya, diakumulasikan. Dapatlah totalnya. Untuk modal kerja, itu modal yang diputar-putar Bapak Ibu. Modal kerja ini dilaporkan hanya untuk yang sudah tahap produksi. Tahap produksi kita cerita masalah modal kerja aja. Karena kalau memang kita ceritakan di tahap persiapan konstruksi itu tidak diakui. Semua uang yang dikeluarkan pada tahap belum komersial itu diakui sebagai nilai investasi modal tetap.
Kalau kita yang perusahaan-perusahaan lama, itu semua kita arahkan ke produksi. Jadi kita melaporkannya, ini yang hanya modal kerja. Modal kerja itu terdiri dari apa? Gaji, bayar listrik, bayar air, bayar BBM, internet, operasional apa? Operasional. Yang dilaporkan setiap 3 bulan, yang kita akumulasikan setiap 3 bulan. Bisa dipahami ya? Ya Bapak Ibu? Sampai sini ada pertanyaan? Nyambung tapi ya? Bisa dipahami? Ibu? Ibu yang di belakang? Bisa dipahami? Oke, Bapak? Bisa ya? Nanti kita praktek. Saya mau lihat, nanti waktu praktek banyak yang lost Pak. Saya udah kasih materi, banyak yang lost. Ya, tembus nih Pak, saya tembus nih. Bukan di sini aja, mungkin hari ini mudah-mudahan ya, nggak ada yang lost. Yang pengalaman saya ada berapa kabupaten kota ada yang lost Pak. Begitu kita dampingi, Bu ini kayak mana? Aduh, ini loh, tadi dia teriak, nggak tahu Bu saya, nggak masuk ya. Lost, karena waktunya sangat-sangat penting nih Pak kita. Waktu siang itu kan anaknya istirahat gitu ya, habis isi perut kan, anaknya tidur-tiduran ya Bu ya, sama Bu. Oke ya. Nah ini Pak, formnya. Form yang diisi untuk yang tahap konstruksi seperti yang kali ini masih bentuknya gini, masih terpisah nih bentuknya. Dan tanahnya sendiri, bangunannya sendiri, peralatan mesinnya juga sendiri, lain-lain juga masih terbuka. Sedangkan untuk yang tahap produksi tidak terbuka lagi Pak. Nah Bapak harus hafal apa-apa saja yang terdiri dari modal tetap tadi, apa-apa saja yang terdiri dari modal kerja. Itu kan baru saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Saya tanya ya, saya pasti tanya ya, siap-siap. Siapa yang masih bisa jelaskan apa-apa saja item modal tetap? Tunjuk kanan. Bapak udah dapat aja tadi. Kasih kesempatan yang lain. Ayo, baru slide yang di samping. Apa saja yang terdiri dari modal tetap? Ada 4 ya, ya Bu. Tanah, bangunan, itu Bu. Ya, terus Mesin. Bentar, yang jawab satu. Tadi udah angkat tangan. Ibu jangan dulu jawab. Tanah, bangunan, mesin peralatan. Satu lagi Bu. Banyak kali yang bantu nih. Satu lagi lain-lain. Apa saja yang terdiri dari lain-lain Bu? Saya bantu yang isinya, yang depannya. Terdiri dari apa saja lain-lain itu? Lain-lain kayak kursi. Peralatan kantor. Oke, apa lagi Bu? 2 lagi. Sewa Bu, mesin kan udah kolong sendiri, ya kan? Baru aja slide lewati ya Bu ya, tapi nggak apa-apa Bu ya. Pokoknya kan Ibu sudah paham, tinggal diingat lagi Bu. Untuk lain-lain itu ada mesin, ada kendaraan, bukan mesin, ada sewa, ada kendaraan, peralatan kantor, ya. Termasuk pengurusan izin, akte segala macam. Ya, itu baru ya Pak ya, baru saya jelaskan loh. Udah los ya? Ya kan, baru ya? Baru aja saya nyolek, udah los. Belum nanti baru praktek. Nah, oke ya, makanya ini di tahap produksi itu tidak ada lagi Pak. Untuk item modal tetap itu terdiri dari apa? Tidak ada lagi, udah terselubung. Ya, udah gak muncul lagi di sini masing-masingnya. Jadi Bapak Ibu memang harus ingat, kalau memang ada tambahan peralatan, itu masuk ke modal tetap. Ada tambahan kendaraan, itu masuk ke modal tetap. Yang cerita di modal kerja hanya gaji dan operasional. Nanti ditanya lagi ya, tapi nggak ada hadiah. Oke, ini saya jelaskan tadi. Jadi AKPM itu bukan hanya satu Pak yang dilaporkan, tergantung KBRI dan berapa lokasi usahanya. Jadi kalau memang lokasinya banyak, kayak misalnya contohnya ini nih, Hotel Grand Penemas. Ini di Banda Aceh ada. Di Banda Aceh ada.
Kita kenal kebetulan satu. Di Banda Aceh ada. Itu melaporkan semua lokasinya. Dia kan pemiliknya satu, tapi dia cabangnya banyak. Indomaret, contohnya, Indomaret seluruh Indonesia Pak, seluruh kabupaten kota ada misalnya. Itu harus melaporkan semua kabupaten kotanya. Dan satu kabupaten kota itu bisa jadi ada 5 titik. Setiap titik